Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan saya Adi. Kali ini kita akan membahas tentang materi ajar untuk matematika SD kelas 6 semester 1. Ini sebagai bahan ajar matematika ya. Jadi kita ambilkan dari bahan ajar utama buku tema 1, 2, 3, dan 4 ya. Oke ya, kita mulai ya. Materi pertama adalah tentang bilangan bulat. Bilangan bulat ini adalah bilangan yang terdiri dari 0, 1, dan seterusnya. Kemudian min 1 dan seterusnya ya. Kemudian bilangan asli, mungkin kita mengingat lagi ya, bilangan asli adalah bilangan yang terdiri dari 1 dan seterusnya ya. Itu bilangan asli. Kemudian bilangan cacah. Bilangan cacah adalah 0 dan seterusnya ya, ke arah positif ya. Kemudian bilangan bulat itu sendiri kita kembalikan 0 dan 1 ke sana. Yang bulat saja, titik-titik ya. Nah, ini min 1 juga kiri, yang bulat aja, yang titik-titik. Oke ya, jadi kita udah paham ya, bilangan bulat terdiri dari 0, bilangan bulat positif, dan juga bilangan bulat negatif. Oke, jika kita ingin menuliskan bilangan bulat B besar miring ya, italik, kemudian kurung berawal buka. Kita bisa mulai dari mana saja ya, kita titik-titik, kemudian min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Oke, kurung berawal tutup. Ini selalu dipakai ya untuk simbol pemakaian bilangan, himpunan bilangan ya. Kemudian sifat operasi. Sifat operasi bilangan yaitu komutatif, yaitu pertukaran ya. Pertukaran ini bisa dibalik artinya ya. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kemudian juga perkalian, A kali B sama dengan B kali A ya. Kemudian juga ini ada sifat asosiatif. Asosiatif yaitu, contohkan aja ya, A kali B kali A ditambah B dalam kurung ditambah C, maka A ditambah, ini kurungnya bisa di belakang ya kan, tambah C. Nah, ini bisa didahulukan mengerjakan di depan, bisa didahulukan mengerjakan di belakang jika itu positif semua atau penjumlahan semua ya. Kemudian jika perkalian, A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Nah, ini bisa didahulukan di depan, kemudian ini bisa didahulukan di belakang jika itu sifatnya perkalian semua ya. Itu sifat asosiatif. Kemudian distributif. Distributif ini sama juga seperti dari atas ya, hanya saja nanti ini berlaku untuk perkalian dan memisahkan perkalian yang ada di dalamnya. A kali B kali C sama dengan A kali B tambah A kali C ya, ini tambah ya, sorry ya. Kemudian yang lain lagi, A kali B min C sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Oke ya, ini tinggal memisahkan aja, ini dikalikan kemudian dikurangi di sini, kemudian ini A dikalikan C. Oke ya.
Kemudian untuk materi ini bilangan bulat, sebenarnya poinnya untuk kelas 6 adalah ini ya. Jika dikurangi bilangan apapun, jika dikurangi, ini bilangan bulat ya, saat ini pembahasannya, dikurangi dengan bilangan negatif, maka bilangan tersebut akan sama dengan nilainya dengan dijumlah bilangan itu sendiri. Setelah saya contohkan A minus B sama dengan A plus B. Kemudian untuk perkalian bilangan negatif, min A, jika bilangan negatif dikalikan bilangan negatif sama dengan negatifnya menjadi hilang ya, menjadi A kali B. Oke ya, ini rumusan poin untuk pembahasan materi kali ini ya. Oke, kemudian kita lanjut untuk materi yang lain, yaitu operasi hitung bilangan campuran, bilangan cacah, kemudian bilangan pecahan ya. Oke, untuk kali ini kita akan misalnya mencampurkan ya, penjumlahan, perkalian, kemudian juga pengurangan untuk bilangan cacah, bilangan pecahan ya. Satu, untuk menjumlahkan, kita menjumlahkan bilangan pecahan ini syaratnya ini harus sama ya, penyebutnya ini harus sama. Misalnya ya, contoh 2/3 ditambah 5/4. Nah, ini agar sama, mengerti? Bagian yang kiri dikalikan dengan angka 4, bagian yang kanan dikalikan dengan angka 3 ya, menjadi ini ya, 2 kali 4 8, 3 kali 4 12 ditambah, nah ini dikalikan yang 3 ya, ini di kiri ya, 5 kali 3 15, 4 kali 3 12 ya. Kita bisa dijumlahkan sederhana ya, 8 tambah 15 23 bagi 12 ya. Ini sama juga bisa disederhanakan menjadi pecahan campuran, jadi 12 nya kita udah lagi menjadi 11/12 ya. Ya, kemudian mengalihkan, membagi bilangan pecahan ya. Untuk mengalihkan dulu ya, mengalihkan dulu bilangan pecahan. Intinya kalau mengalihkan harus menjadi pecahan biasa dulu untuk mempermudah ya. Misalnya 4/5 dikalikan 1/2/3. Nah, ini harus disamakan dulu menjadi pecahan biasa untuk mempermudah pengaliannya ya. 4/5 dikalikan, ini menjadi pecahan biasa, 3 kali 1 tambah 2 5 ya, 5/3. Kemudian kita kalikan penyebut pembilang dulu ya, 4 kali 5 20/15 ya. Oke ya, jadi ya kita sederhanakan menjadi pecahan biasa, pecahan campuran boleh. Ini menjadi 5/15 atau 1, ini kita sederhanakan lagi bagi 5 ya, 1/3. Oke, ini ya udah jadi ya. Kemudian pengalian ya, kemudian juga sekarang pembagian untuk bilangan pecahan. Ini sama juga prinsipnya seperti pengalian. Jika ada persamaan penyebut pembilangnya, harus diubah menjadi pecahan biasa ya. Jika ada campuran ya, jika ada pecahan campuran harus dibuat biasa dulu. Nah, ini contohnya misalnya 2/5 dibagi
2/7. Nah, ini harus disamakan dulu menjadi 2/5 dibagi 2. Ini menjadi 15 ya. 15/7. Nah, ini akan jadi 2/5 kali 15, 7/15 akan menjadi ini 5 kali 15 kita ambilkan 25, 7 ya, per 75 ya. Kita dapatkan ini ya. Oke, kemudian untuk materi berikutnya adalah tentang lingkaran. Ya. Lingkaran ini pengertian lingkaran adalah titik, sekumpulan titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap satu titik tertentu. Itu namanya lingkaran. Titik tertentu itu adalah titik pusat lingkaran itu sendiri ya. Setiap lingkaran mempunyai R, jari-jari ya. Kemudian setiap lingkaran juga punya D, diameter ya. Diameter itu sama dengan 2 kali R. Diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Gitu nanti kalau mencari R juga sebaliknya. R sama dengan setengah D ya. Jika diketahui D dan ingin mencari R, caranya demikian ya. R sama dengan setengah D. Kemudian pengertian-pengertian lain. Untuk kelas 6 ini udah diperkenalkan dengan sebutan juring. Juring adalah bidang yang dibatasi oleh sebagian lingkaran, sebagian keliling lingkaran, kemudian 2 jari-jari yang dihubungkan dengan keliling lingkaran tersebut. Itu namanya juring. Terus ya. Kemudian pengertian berikutnya ini mengenai tembereng. Tembereng adalah ini garisnya saya, bidang area yang saya arsir ini ya. Tembereng adalah bidang yang dibatasi oleh lengkung keliling lingkaran, kemudian garis yang dihubungkan dari 2 titik yang terdapat di keliling lingkaran. Itu namanya tembereng. Oke ya, ini udah arsir, ini adalah tembereng. Untuk menggambarkannya kita buat juring dulu seperti juring ya, tuh arsirnya belum ya. Sementara tembereng kita arsir bagian yang tepian ini ya. Oke, kemudian pengertian lain untuk mengingatkan kembali keliling lingkaran. Keliling lingkaran cara mencarinya adalah 2pi r kuadrat. 2pi r kuadrat ya. Pi bisa memakai 22/7, bisa memakai 3,14 ya. Mana yang memudahkan, mungkin R-nya jika diketahui lebih memudahkan untuk 3,14 kita pakai. Kemudian luas lingkaran. Luas lingkaran kita mencarinya pi r. Sorry ya, tadi pi r aja ya sebenarnya. Untuk keliling pi 2pi r. Sementara luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Oke ya. Kemudian saya jelaskan lagi kapan kita memakai 22/7. Pakai 22/7 ataukah memakai 3,14. Nah, jika di soal diketahui ini satu ya, kita pakai 22/7. Yaitu syaratnya jika di soal lebih banyak disebutkan angka-angka yang berhubungan dengan 22/7. Misalnya 22/7 itu sendiri, kemudian 7/22, kemudian angka 22 sendiri, kemudian angka 7 sendiri, kemudian 44/7. Nah, ini
maka kita pakai 22/7. Kemudian yang B, kapan kita pakai 3,14? Yaitu jika soal-soal diketahui banyak terdapat angka 0,28, kemudian 1,57. 1,57 itu adalah separuhnya dari 3,14 ya. Kemudian angka-angka lain yang berhubungan dengan kelipatan apotome pecahan dari 3,14 ya, maka pakai 3,14. Kenapa kita pakai tetapan ini? Karena di sekolahan kita tidak diperbolehkan memakai kalkulator. Oke ya, terima kasih sudah mengikuti materi yang kami sampaikan. Semoga adik-adik untuk kelas 6 SD sukses menjalani UAS nanti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.